Sistem kepemilikan harta pusaka di Minangkabau lanjutan 2. Arto pancarian. Arto pancarian yaitu harta yang diperoleh dengan tamilang emas. Harta pancarian adalah harta pancarian suami istri yang diperolehnya selama perkawinan. Atau pencarian diperoleh dengan membeli atau dalam istilah adatnya disebut tamilang ameh berupa sawah, ladang, kabun, dan lain-lain. Bila terjadi perceraian maka harta pencarian itu dapat mereka bagi. Harta surang. Surang asal katanya seorang atau surang saja. Bahasa Minangnya. Jadi harta surang adalah harta yang dimiliki oleh seseorang baik oleh suami maupun istri sebelum terjadi perkawinan. Sebelum terjadi perkawinan satu serta itu masih milik masing-masing. Jadi harta surang itu merupakan harta pembawaan dari suami dan harta dari istri atau harta dari istri maksudnya. Dan merupakan harta tepatan. Karena harta itu milik surang atau milik pribadi, maka harta itu dapat diberikannya kepada orang lain tanpa terikat kepada suami atau istrinya. Oleh sebab itu, dalam adat dikatakan surang baragiah pancarian dibagi. Seorang dapat diberikan, pencarian dapat dibagi. Maksudnya milik seorang dapat diberikan kepada siapa saja, tetapi harta pencarian bisa dibagi bila terjadi perceraian. Pewarisan harta pusaka. Ada yang perlu untuk dijelaskan yang berkaitan dengan pewarisan itu, yaitu waris, pewaris, warisan, dan ahli waris. Waris adalah orang yang menerima pusaka. Pewaris adalah orang yang mewariskan. Warisan adalah benda yang diwariskan. Pusaka peninggalan, sedangkan ahli waris semua orang menjadi waris. Hubungan antara yang mewariskan dengan yang menerima warisan dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu waris nasab atau waris pangkat. Waris nasab mungkaswinya adalah antara si pewaris dengan yang menerima warisan terdapat pertalian darah berdasarkan keturunan ibu, atau pusaka tinggi yang disebut pusaka secara turun-temurun. Yang berhak mewarisi adalah anggota kaum itu sendiri, yaitu pihak perempuan. Hal itu sesuai dengan garis keturunan matrilineal. Mengenai pewarisan gelar pusaka yang disebut sako sepanjang adat tetap atau tetap berlaku dari mamak kepada kemenakan laki-laki. Dalam kawasan sako itu dikatakan, ada pepatah Minang mengatakan, ramu-ramu si kumbang jati, kati endah pulang nyoba kudu. Patah tumbuh hilang baganti, pusako lamo baitu pulo. Nah, itulah pepatah yang menggariskan waris nazab yang berkaitan dengan sako dapat pulo dibagi atas dua bagian, yaitu waris nan salurai. Ulang lagi, waris nan salurui atau lebih kurang waris yang selurus. Dalam adat dikatakan seluruh ke atas, seluruh ke bawah, dan salingkuang cupak adat nan sapayuang sapataga, dalam kurang seluruh ke atas, seluruh ke bawah, seluruh ke bawah, yang sepayuang sapataga. Artinya keturunan setali darah sehingga artinya ulang kembali, artinya keturunan setali darah sehingga 8
kali keturunan atau disebut juga 4 ke atas 4 ke bawah menurut ranji yang benar. Sebuah contoh jika anggota kaum sudah berkembang, yaitu pada mulanya dari 3 orang nenek, turunan laki-laki dan dari ketiga nenek itu sama-sama berhak untuk memakai pusaka kaum yang dimiliki. Kalau pusaka kaum tadi tidak boleh atau indak boleh pindah atau digantikan kepada lingkungan kaum lainnya. Selain dari kaum keluarga ketiga nenek yang sekaum iko, dalam adat dikatakan suku dapet disakui, pusako dipusakoi, dalam kurang atau suku dapet disukui, pusako dapet dipusakai. Maksudnya pusako dapet digantikan dan arto pusako boleh dipusakoi.